10 juta untuk satu video dewasa. Benny membelalak saat angka itu disebutkan oleh Rendra, sosok yang menawarinya pekerjaan dengan upah fantastis. Sebagai seorang mahasiswa yang sehari-harinya juga seorang freelance videographer, tawaran sebesar itu tentu saja sukar untuk ditolak. Apalagi, ia membutuhkan uang sebanyak itu untuk membayar administrasi rumah sakit atas perawatan ibunya yang terbaring koma. Tapi, video dewasa, saya setuju. Gumamnya akhirnya. Suara itu terasa asing di telinganya sendiri. Tapi bisakah aku mendapat uang 10 jutanya? Aku butuh untuk biaya rumah sakit ibuku. Senyum Rendra sedikit melebar, tapi matanya tetap tajam dan berhitung. Tak masalah. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita terbuka sepenuhnya. Dia menyandar ke kursinya, jari jemarinya menyilang di atas meja. Ini agak sedikit berbeda dari proyek videografi biasa. Benny, konten yang kita buat adalah video dewasa. Untuk pasar khusus, jadi ada beberapa situasi khusus. Benny mengangguk pelan, keringat mengucur deras di pelipisnya. Saya mengerti ini terasa asing bagimu. Tapi pikirkan baik-baik, bayarannya tunai. Besok uang mukanya bisa langsung masuk ke kantongmu. Dia jeda, memastikan kata-katanya menyelinap masuk. Dan ingat, posisimu aman. Kau cuma di balik kamera. Tugasmu hanya merekam, hanya memastikan angle dan pencahayaan bagus. Tidak lebih dari itu. Tapi, ini video mesum. Batinnya berteriak. Apa yang akan dikatakan ayah? Ini menghina warisannya. Benny berusaha tetap tenang di depan Rendra. Kerongkongannya terasa kering, tak bisa menelan ludah. Bayangan kamera SLR tua di tasnya terasa menyala-nyala, menegurnya. Tapi lalu, seperti tamparan yang lebih keras, wajah ibunya yang pucat dan lemah di balik kaca ICU menghantam pikirannya. Suara petugas administrasi yang dingin, tanpa uang muka. Perawatan lanjutan sulit dilakukan. Demi ibu, ini semua demi ibu. Desis hatinya, mencoba membungkam semua protes dan rasa jijik yang menggelegak. Hanya memegang kamera. Aku tidak akan melakukan apa-apa selain merekam. Melihat keraguan di wajah Benny mulai retak, Rendra dengan lancar mengeluarkan selembar kertas dari laci meja. Ini kontraknya, standar saja, melindungi hak kedua belah pihak. Dengan tangan gemetar, Benny mengambil kertas itu. Matanya menyusuri baris-baris klausul baku, gaji, jadwal, hak cipta. Lalu, matanya tertuju pada satu paragraf di bagian tengah. Bunyinya samar. Tentang kesiapan talent untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsep kreatif yang dinamis demi hasil akhir terbaik. Kalimat itu terasa licin, meninggalkan ruang tafsir yang luas. Ada firasat buruk menggelitik di benaknya. Tapi kelelahan dan tekanan yang begitu besar membuatnya mengabaikannya. Pikirannya hanya tertuju pada kata tunai dan uang muka. Dia mencoba mengusir semua keraguan dalam benaknya yang terus mengganggu. Dia menatap Rendra, mencoba mencari kepastian. Jadi, saya hanya memegang kamera, hanya merekam. Rendra mengangguk, senyumnya tidak sampai ke mata. Tentu, itu tugasmu. Yang lain, urusan talent di depan kamera. Tanpa keyakinan penuh, tapi dengan beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri, Benny menghela napas panjang. Dengan gerakan lambat, ia mengeluarkan pulpen dari saku jaketnya. Dengan napas berat yang seakan menguras seluruh sisa tenaganya, Benny menurunkan pulpen. Coretan namanya di atas kertas kontrak itu terasa seperti noda hitam yang permanen. Mengukir keputusasaan di atas putihnya dokumen. Rendra segera menyambar kontrak itu. Wajahnya merekah dalam senyum puas yang licik. Keputusan yang tepat, katanya, sambil menjabat tangan Benny dengan erat. Genggamannya terasa dingin dan kokoh, seperti belenggu yang baru saja dikunci. Dia berdiri, mengantarkan Benny yang masih limbung ke pintu. Saat Benny melangkah keluar, suara Rendra terdengar sekali lagi. Menggema di lorong apartemen yang mewah dan steril. Selamat datang di dunia yang berbeda. Nak, ada nada yang merendahkan dan penuh kemenangan dalam suaranya. Besok kau akan paham maksudku. Pintu tertutup dengan senyap, meninggalkan Benny sendirian di koridor yang dingin. Dia menatap tangannya sendiri, tangan yang baru saja menandatangani kontrak itu. Seolah-olah ada darah atau kotoran yang melekat di ujung jarinya. Di telinganya masih bergema kata-kata Rendra, dunia yang berbeda. Dunia apa yang telah dia masuki? Dengan suara lirih yang dipenuhi rasa sesal dan ngeri, dia berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sudah kulakukan? 15.067.912 pagi itu. Langit kelabu seolah mencerminkan kondisi hati Benny.
di atas motor menuju lokasi syuting. Dia terus mengusap lembut kamera ayahnya sambil berusaha meyakinkan diri sendiri. Ini hanya sekali. Aku cuma akan memegang kamera, merekam, lalu pergi. Uangnya bisa untuk biaya ibu seminggu ke depan. Ayah, maafkan aku. Lokasi syuting yang diberikan Rendra ternyata bukan studio profesional, melainkan sebuah apartemen mewah di kawasan yang sama dengan tempat mereka bertemu kemarin. Saat pintu terbuka, suasana remang-remang langsung menyergapnya. Masuk, masuk, sambut Rendra dengan ramahnya yang terasa palsu. Kami sudah menunggumu. Benny melangkah pelan. Matanya menyapu ruangan. Hanya ada beberapa lampu video yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Krunya pun hanya terdiri dari 2 orang, seorang pria kurus yang mengatur pencahayaan dengan ekspresi datar, dan seorang wanita yang sedang merias wajah seorang pria muda di sofa. Kok seperti ini tempatnya? Tanya Benny ragu-ragu. Saya kira ada set profesional. Rendra tertawa pendek sambil menepuk punggung Benny. Ah, zaman sekarang tidak perlu repot-repot. Apartemen mewah seperti ini justru lebih natural. Santai saja, ini cuma proyek kecil. Dia mendekat dan berbisik, dan bayaran tunainya sudah siap di sini. Besar, kan? Seperti yang saya janjikan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka tasnya dan mengeluarkan kamera SLR tua peninggalan ayahnya. Saat jari-jarinya menyentuh bodi kamera, hatinya tersentak. Ayah, dulu kau gunakan kamera ini untuk mengabadikan kebahagiaan. Maafkan aku, Rendra memperhatikan dengan mata tajam. Kamera kuno? Tidak masalah. Yang penting hasilnya bagus. Kemudian wajahnya berubah lebih serius. Sekarang, tentang konsep hari ini. Benny mengangkat kepalanya. Konsep? Bukannya saya hanya perlu merekam dari belakang kamera. Ah, tentang itu. Rendra menyeringai. Kita akan menggunakan gaya POV. Point of view. POV? Tanya Benny. Jantungnya mulai berdebar kencang. Maksudnya, kamu yang akan memegang kamera. Jelas Rendra. Bukan dipasang di tripod. Kamu yang bergerak, mengambil angle dari sudut pandang. Lebih personal. Benny masih terlihat bingung. Jadi, saya hanya perlu memegang kamera dan mengambil shot dari berbagai angle. Tepat sekali, kata Rendra sambil tersenyum. Tapi ingat, karena ini gaya POV, kadang kameranya harus dekat sekali dengan aksi para aktris. Rendra mengeluarkan kontrak dari saku celananya. Ini semua sesuai perjanjian. Kamu sudah tanda tangan, Benny. Kalau mundur sekarang, harus bayar denda. 10 kali lipat dari nilai kontrak. Denda? Bayangan itu membuat Benny limbung. Dia memegang erat kamera ayahnya, berkeringat dingin. Rendra mendekat sekali lagi. Percayalah, ini hanya pekerjaan. Banyak yang memulai dari sini. Gajinya besar, kan? Kamu pasti butuh uang itu untuk sesuatu. Dengan suara parau yang hampir tak terdengar, Benny berbisik, saya akan coba. Tak berselang lama, seorang aktris yang akan tampil di depan kamera memasuki ruangan itu. Wanita cantik itu mendekat, tersenyum genit pada Benny. Halo, aku Maya. Kamu kameramen yang baru, ya? Benny hanya bisa mengangguk kaku, wajahnya memerah. Tuhan, dia terlalu dekat. Ya, ini Maya, kata Rendra. Dia akan menjadi talent utama hari ini. Dan kamu, Benny, akan menjadi mata bagi penonton. Mata bagi penonton. Batin Benny, aku hanya di balik kamera. Ini demi ibu. Hanya merekam, lalu pergi. Oke, mari kita mulai. Perintah Rendra. Benny menyalakan kamera. Tangannya masih sedikit gemetar. Melalui viewfinder, dia melihat Maya mulai bergerak mendekati kamera. Lebih dekat, Benny. Teriak Rendra. Jangan terlalu jauh. Ingat, penonton harus merasa mereka yang ada di posisimu. Maya tersenyum menggoda sambil mendekatkan wajahnya hingga hampir menutupi lensa. Jangan malu-malu, bisiknya. Ini hanya angle kamera. Batin Benny berusaha meyakinkan diri sambil perlahan mendekat. Aku hanya di balik kamera. Bagus. Pertahankan, sahut Rendra dari belakang. Sekarang ikuti kemana dia pergi. Benny masih berusaha fokus, mengikuti gerakan Maya dengan kameranya seperti yang diinstruksikan Rendra. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bagus. Terus ikuti, teriak Rendra dari belakang. Sekarang ambil angle dari sini. Maya tersenyum menggoda, mendekatkan diri hingga wajahnya hampir menyentuh lensa. Benny berusaha menjaga jarak, terus bergumam dalam hati, hanya angle. Aku cuma di balik kamera. Ini untuk ibu. Tiba-tiba, sebelum Benny menyadari apa yang terjadi,
Maya meraih tangannya yang memegang kamera. Dengan gerakan cepat dan terampil, dia menarik tangan Benny bersama dengan kamera yang masih merekam dan meletakkannya di pinggangnya yang nyaris tak berbaju. "Wow, jangan begitu!" teriak Benny kaget, mencoba menarik kembali tangannya. Dari belakang, terdengar Rendra tertawa kecil, suaranya penuh kemenangan. "Iya, bagus. Tahan di posisi itu. Tunggu, ini bukan yang kita bicarakan," protes Benny. Suaranya gemetar. Dia mencoba melepaskan genggamannya, tapi Maya justru menahan tangannya lebih erat. Rendra mendekat, wajahnya tampak puas. "Tadi aku sudah bilang, kan? Konsepnya POV." Dia berjongkok di samping Benny, suaranya berbisik tapi jelas terdengar. "Point of view, artinya kamera ada di tanganmu." Dia jeda, menatap Benny dengan mata penuh arti. "Dan kau ikut main di dalamnya."